Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini saya akan mengambil tema tentang evaluasi dekade pertama. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, malam yang istimewa, malam di mana kita telah menyelesaikan 10 hari pertama Ramadan. Sepertiga perjalanan telah kita lalui, dekade rahmat telah kita lewati. Bayangkan, seorang pelari maraton setelah menempuh sepertiga jarak, dia berhenti sejenak untuk minum, mengatur napas, dan mengevaluasi kondisinya. Apakah kecepatannya sudah tepat? Apakah energinya masih cukup? Apakah strateginya perlu disesuaikan? Jadi malam ini kita pun perlu berhenti sejenak. Bukan untuk bersantai, tetapi untuk mengevaluasi. Bukan untuk berbangga, tetapi untuk introspeksi. Jadi sudahkah kita memanfaatkan dekade rahmat dengan maksimal? Sudahkah kita mengambil semua pelajaran yang telah disampaikan? Sudahkah kita berubah menjadi akhlak yang lebih baik? Mari kita evaluasi bersama dan mari kita persiapkan diri untuk dekade berikutnya, yaitu dekade maghfirah, dekade pengampunan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita ikhlas balik perjalanan kita selama 10 di hari terakhir. Setiap malam kita telah belajar satu tema penting. Hari pertama menyambut tamu agung. Kita belajar bahwa Ramadan adalah tamu mulia yang harus disambut dengan persiapan terbaik. Tamu yang membawa hadiah rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka. Kemudian yang kedua, yaitu puasa lebih dari menahan lapar. Puasa sejati adalah puasa seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, yaitu menyelami lautan rahmat. Kita belajar bahwa rahmat Allah lebih luas dari lautan, lebih besar dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan di 10 hari pertama ini rahmat itu dicurahkan dengan sangat deras. Yang keempat, yaitu Al-Quran, cahaya di bulan cahaya. Jadi kita belajar bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Identitas sejati Ramadan adalah hubungan kita dengan kitabullah. Kemudian hari kelima, sahur dan berbuka. Ibadah dalam makan. Kita belajar bahwa Islam itu mampu mengubah aktivitas paling sederhana. Makan menjadi ibadah yang bernilai pahala sebenarnya. Kemudian yang keenam, yaitu tarawih itu menghidupkan malam. Kita belajar tentang keagungan sholat malam dan bagaimana mengikuti iman sampai selesai, memberikan pahala sholat semalam penuh. Yang ketujuh, yaitu dermawan di bulan dermawan. Kita belajar tentang kedermawanan Rasulullah yang seperti angin berhembus dan berbagai bentuk sedekah yang bisa dilakukan siapa saja. Yang kedelapan, harus bisa menjaga lisan untuk meraih pahala. Kesembilan apa? Bahwa sabar itu adalah buah utama. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-10, evaluasi dekade pertama. Malam ini kita berhenti untuk mengevaluasi dan mempersiapkan dekade berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah. 10 pelajaran berharga telah kita terima. Sudahkah kita mengamalkannya? Mari kita evaluasi diri. Pertanyaan untuk hati, pertanyaan untuk diri kita sendiri. Mari kita tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Jawablah dengan jujur, karena hanya Allah dan diri kita yang tahu jawabannya. Bagaimana kualitas puasa kita? Apakah puasa kita itu baru sebatas menahan lapar dan haus? Atau sudah menjadi puasa yang menyeluruh? Mata berpuasa dari melihat yang haram, telinga berpuasa dari mendengar yang ghibah. Ingat hadis yang kita pelajari, banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Berapa halaman Al-Quran yang sudah kita baca selama 10 hari ini? Jika target kita 1 juz per hari, seharusnya kita sudah mendapatkan 10 juz. Dan
selanjutnya. Dan bukannya kuantitas tetapi juga kualitas. Apakah kita membaca dengan tadabbur? Apakah kita merenungkan makna ayat-ayatnya? Apakah ada ayat yang menggetarkan hati kita? Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana sholat tarawih kita? Apakah kita hadir setiap malam? Mengikuti imam sampai selesai? Ataukah kita bolos? Dan yang paling penting, apakah tarawih kita itu kusuk atau hanya hadir secara fisik? Kemudian, sudahkah kita juga bersedekah? Sedekah itu sudah kita keluarkan. Apakah kita sudah memberikan makan orang berpuasa? Nah, ingat, Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Sudahkah kita meladeni beliau? Bagaimana lisan kita juga? Nah itu, di dalam 10 hari pertama ini, apakah kita berdusta? Apakah kita berbohong? Mengeluarkan kata-kata kasar? Nah, evaluasi dengan jujur, karena lisan adalah penyebab utama manusia masuk neraka. Kemudian apakah kita sudah lebih bersabar dalam menghadapi dalam segala hal? Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk memperbaiki diri di 20 hari ke depan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin setelah mengevaluasi diri, ada di antara kita yang merasa kecewa. Merasa 10 hari pertama itu tidak ada manfaatnya dengan maksimal. Merasa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Janganlah kita larut dalam penyesalan. Karena apa? Penyesalan itu yang berlebihan adalah jebakan setan. Setan ingin kita terus menyesal masa lalu, ya, hingga lupa memperbaiki masa depan. Setan ingin kita putus asa hingga berhenti berusaha. Ingat firman Allah. Qul ya ibadiyalah jinna azrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melayani balas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Dan rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Allah melarang kita berputus asa karena rahmatnya selalu terbuka. Pintu taubatnya tidak pernah tertutupi selama nyawa masih di badan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan di 20 hari ke depan itu lebih bagus daripada yang 10 hari pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah, mulai besok kita memasuki fase kedua Ramadan, dekade maghfirah, dekade pengampunan. Rasulullah SAW bersabda, awalul rahmatun wa asa'uhu maghfiratan wa akhiruhu itu minanar. Awalnya adalah rahmat, pertengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Jadi di dekade ini, yang pertama Allah mencurahkan rahmatnya. Di dekade kedua Allah menawarkan maghfirah, pengampunan atau dosa kita. Apakah perbedaan rahmat dan maghfirah? Rahmat adalah kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu, baik kepada yang taat maupun yang bermaksiat. Maghfirah adalah pengampunan khusus untuk hamba yang bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah di 10 hari ke depan perbanyaklah istighfar. Minta ampunan kepada Allah dengan sepenuh hati. Bertaubatlah dari semua dosa, baik yang kita ingat maupun yang kita lupa. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut beberapa persiapan yang perlu kita lakukan untuk memasuki dekade maghfirah. Pertama, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, aladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Allah agung, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah maafkan semua orang.
Kemudian yang ketiga adalah minta maaf kepada yang pernah kita zalimi. Kemudian yang keempat, tingkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, perbaiki target yang belum tercapai. Target untuk kita berbuat baik, untuk sedekah, untuk beribadah, untuk menjaga lisan. Nah, seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.